Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Business English untuk semester 3. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa di setiap mata kuliah yang saya ampu, di pertemuan pertama biasanya kita melakukan learning contract atau kontrak pembelajaran, di mana untuk mengatur antara Anda dan saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Karena learning contract ini harus disetujui oleh kita semua. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk ke slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya adalah Rafiq Norman Haryadi MPD, dan it is my lecture's number. Artinya adalah nomor induk dosen. Dan I was born in Bandung 30 November 1983, or English said that November 30th, 1983. And this is my title from Unindra, Universitas Indraprasta PGRI, as a Magister for English Education. And I live in Cibubur, Jalan Raya Cibubur, RT 9, RW 3, nomor 5A. And this is my Gmail account. If you want to submit anything, just submit here on my Gmail. And okay, next. Our essential agreements. Apalah perjanjian kita bahwa do your best, atau bisa kita sebut dengan lakukan yang terbaik. Yang menurut Anda baik sudah pasti menurut orang baik, walaupun bahkan mungkin menurut Anda baik belum tentu menurut orang baik. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dulu, minimal untuk diri sendiri. Give ideas to others. Nah, give ideas to others ini adalah memberikan ide-ide kita kepada orang lain. Tidak usah takut salah, karena salah itu sudah biasa dan wajar karena kita manusia. Work together with others ini adalah kerjasama. We discuss idea together. Finish your work on time. Nah, ini finish your work on time. Selesaikan pekerjaan rumah Anda sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. And we have to listen to other people. Kita harus selalu memperhatikan apa yang menjadi topik pembicaraan atau mungkin bahkan materi yang disampaikan. Dimohon untuk didengarkan dan diperhatikan. Respect each other, menghormati satu sama lain, di mana kita harus menciptakan hubungan baik antar sesama, baik di dunia nyata atau di dunia maya, atau kita sebut dengan online. We must take care of school property. Ini karena kita tidak berada di sekolah, maka yang poin terakhir ini sepertinya tidak dibutuhkan, tapi yang jelas kalian, Anda semua pasti sayang dengan properti Anda sendiri, yaitu handphone atau mungkin laptop. Oke?
Next. Nah, RPS untuk menunjang pembelajaran kita selama satu semester ini, maka dibutuhkan yakni RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana RPS ini akan mengatur bagaimana dan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama, di pertemuan pertama di sana ada nomor kemampuan akhir yang diharapkan, kriteria dan indikator, bahan kajian, metode pembelajaran. Nah, untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini adalah pertemuan 1 yang sekarang kita lakukan, yakni mengenai RPS. RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Dengan indikator kriteria yang diharapkan adalah mengenai pemahaman silabus berdasarkan RPS. Yang di bahan kajiannya adalah RPS, lalu metode pembelajarannya 2, 3, 4. Nah, maksudnya 2, 3, 4 ini apa? 2, 3, 4 ini, 2 adalah online, bukan tatap muka ya. Lalu yang 3 adalah diskusi, dan yang keempat adalah ceramah. Dan yang kedua, memahami fungsi teleponing dan penerapannya berdasarkan moral yang baik. Nah, untuk periode pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai teleponing. Teleponing ini kita melakukan dan menerima panggilan telepon secara baik dan benar dalam konteks bahasa Inggris. So, you should to prepare yourself to be a good speaker, and maybe if you want to read your book or maybe your manuscript, just please and don't be scared, because speaking is easy, not difficult. Okay, telephoning. And then for the third is memahami job description pada perusahaan dengan sikap terbuka. Ini yang disebut dengan company visit. That in this company visit, you should to know about their profile, about the structure of company as a detail. For what? The question is for what? What should I know? What should I know about the company profile? You should to know, because if you want to apply for working or maybe searching work job, you should to know their profile for the first. Kalian harus tahu dulu profil perusahaannya itu seperti apa sebelum Anda melamar pekerjaan. Sebagai apa? This is for any information to get a good knowledge about their profile. Ini mengenai company visit, pertemuan ketiga. And then pertemuan keempat nanti, and for meeting, we will discuss about presentation. Presentation, what does it mean? Presentation, what is the special of presentation itself? You should to know that presentation is how to transfer your knowledge and information to others. And this is very important, because if you are speaking about any knowledge of yours, you should to make it clear and maybe meaningful. And ini adalah
pertemuan keempat nanti mengenai presentasi, di mana pentingnya presentasi ini memberikan informasi-informasi kepada kita agar bisa memberikan materi kepada orang lain secara baik dan benar. Dan pertemuan kelima ini mengenai business meeting. Nah, business meeting. The question is, what is business meeting? Business meeting, apakah kita harus rapat bisnis? Nah, salah satunya bisa seperti itu. Dalam mengikuti rapat bisnis atau business meeting, you should know about the situation and the environment of that place. Kalian harus tahu bagaimana lingkungan dan situasi rapat tersebut. Nah, hingga pada akhirnya Anda semua bisa mengikuti rapat-rapat yang diadakan baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang keenam adalah ulangan tengah semester atau mid test. We know it as mid test. And the second, and the next seven, okay, seven. It is entertaining and socializing. I think that you are as an expert one, but entertaining and socializing. That you should know about what is the entertainer, or then you know about social. It is because adapt. All of you must be adept of entertain and socializing. Seperti apa sih entertaining and socializing? Yaitu beradaptasi sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sosial ini tidak serta-merta berada pada tingkat nyata saja. Ternyata sekarang sudah zamannya modern, di mana sosial ini bisa melalui media, salah satunya Facebook dan lain-lain, dan mampu berdiskusi pada lingkungan, bersosialisasi pada lingkungan. Okay, and the next is English for travel. And English for travel is show you anything information about travel, such as guidance, or maybe how to guide a tourist, or maybe anything else for explaining, atau apa yang disebut dengan explaining ini menjelaskan apa yang ada pada materi-materi di saat memandu wisatawan. And then public relation. What does it mean? Public relation. Public relation, it is mean about something knowledge that you know about a public relation. As the name is public relation, so you should know that. Wait a minute. Okay. Sorry. Yes. Public relation, it means that you can explore yourself for public. Jadi memahami public relation internal dan eksternal. And next, press release. Nah, press release ini apa? Akan dibahas nanti pada pertemuannya, di mana kita akan mempelajari, we will learning about press release itself, yang artinya adalah mengemukakan atau menampilkan atau mungkin mengungkapkan kepada khalayak umum atau melalui media. Okay, and the next,
Emailing. Nah, emailing kita semua sudah tidak asing lagi dengan apa itu emailing, yakni surat elektronik. Kita semua sudah pasti paham cara menggunakan email ini, bagaimana mengirim email, bagaimana mengecek email, atau mungkin bagaimana membalas sebuah surat elektronik. Namun tidak ada salahnya jika kita akan mempelajari mengenai emailing ini lebih detail dengan konteks bahasa Inggris. Oke, next. Capaian pembelajaran mata kuliah. Semuanya itu tentunya memiliki capaian pembelajaran. Apa saja sih pencapaian dari pembelajaran yang kita lakukan ini, yakni dari sikap, yakni mahasiswa dapat saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, sikap, pendapat, kemampuan yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa dapat bekerja secara sinergis dan kondusif untuk mencapai tujuan pengajaran. Oke, yang keterampilan umum, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu bisnis. Ini yang penting. Ilmu bisnis. Kita semua berada pada sekolah tinggi ilmu ekonomi, di mana kita harus menjadi seorang pebisnis atau bisa disebut dengan pengusaha. Jadi kita harus mengetahui dan mendalami apa itu yang disebut dengan bisnis. Ternyata bisnis itu tidak hanya untuk nasional saja, tapi merambah ke internasional. Lalu pengetahuan ini mengenai business structure, cultures, and functions yang berlandaskan pada sikap moral yang baik dalam berbisnis. Nah, ini kita harus juga pelajari karena rata dari kita atau mungkin dari beberapa contoh yang sudah ada, berbisnis ini tidak selalu disertai dengan hati. Mohon maaf, maksudnya mungkin ada yang uring-uringan atau mungkin secara emosionalnya ini lebih besar, seperti makanan yang dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, yakni temperamen, tapi itu tidak perlu dibahas lah, temperamen itu makanan ya. Oke, next, keterampilan khusus, mampu berbicara dengan aktif, menulis dan menyimak percakapan menggunakan bahasa Inggris. Terkadang kita semua enggan untuk belajar bahasa Inggris karena sudah takut duluan. Di saat kita mau belajar bahasa Inggris dan saat kita sudah orang tahu bahwa kita bisa maksudnya kita sudah mempelajari bahasa Inggris lalu diajak ngomong bahasa Inggris lalu kita tidak bisa menjawab. Terkadang kita sudah menjadi takut duluan di situ. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya teringat satu pepatah yang mengatakan gunung memang tinggi, tapi saat kita sudah daki atau kita lakukan pendakian, maka gunung berada pada telapak kaki kita sendiri. Artinya, jalani saja dulu, pelajari saja dulu, dan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita bahwa semua bahasa itu bisa dipelajari. Contohnya seperti ini. Orang Jawa datang ke Sunda atau mungkin Sunda datang ke Jawa, kita bisa saling bertukar bahasa. Ya toh? Nah, kita juga pun harus begitu, belajar. Dari mana belajarnya, Mister? Bisa mungkin kalau ada pertanyaan begitu, dengan rajin membaca atau mungkin mendengarkan lagu dan mengartikan atau mungkin memaknainya. Jadi seperti itu. Oke, next. Iya, karena kita sudah gitu,
berarti learning is more effective when it's fun, from Peter Klein. And then bagaimana? Untuk pertemuan pertama ini kita sudah sepakat untuk bisa menghadiri atau selalu hadir di setiap sesi, karena ini menyangkut dengan nilai Anda sendiri. Nilai terbagi menjadi 4, yakni kehadiran, tugas, mid test, dan UAS. Saya harap Anda semua bisa mengerti itu, mengerti akan tanggung jawab Anda sendiri sebagai mahasiswa. Oke, next kita akan belajar yang pertama. Kita tidak belajar, hanya saya harap Anda semua bisa mempelajari atau mungkin masih ingat dengan ini, dimana untuk mempelajari bahasa Inggris tentu saja ada formula-formula yang dibutuhkan, yakni yang pertama adalah tenses. Ada 16 tenses yang kita harus pelajari, tapi bisa kita simpulkan menjadi 4, yakni present tense, continuous, past, and future. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.